Kabupaten Musirawas Utara. Di sini kami akan mempresentasikan kegiatan coaching supervisi akademik modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Saya Ari Nopriansa Arista dari SMP Negeri Sungai Lanang berperan sebagai coach. Saya Realisa Kurnia dari SDN Trans Pangkalan akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Romin. Apa kabar Pak Adi hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Amin juga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat galau Pak Amin ya? Alhamdulillah sehat semua kita. Ya Pak Ari, saya dengar hari ini Pak Ari akan melakukan coaching ya? Iya, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Siapa itu? Ibu Rea namanya. Ibu Realisa itu ya? Ibu Realisa Kurnia. Ya. Nah, untuk coaching nanti itu kompetensi apa yang akan Pak Ari kembangkan? Ada 3 kompetensi nih Pak Omin. 3 kompetensi itu yang terdiri dari kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga itu Pak Ari akan mengembangkan yang mana itu Pak? Dari ketiga ini saya berusaha ingin mengembangkan yang pertanyaan yang berbobot, kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Nah, kenapa Bapak memilih kompetensi itu Pak? Karena dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, jadi coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, solusi ini. Iya. Berarti berbagi ya Pak ya? Saling berbagi, saling bertukar pengalaman gitu Pak. Itu penjelasan seperti apa Pak itu yang akan dikembangkan itu? Iya, penilaian yang akan dikembangkan itu dari pertanyaan berbobot itu akan memunculkan suatu solusi nanti Pak, solusi-solusi yang solusi itu nanti dari coach sendiri Pak. Oh iya. Nah itu. Berarti saat itu kegiatan coaching nanti Pak? Iya, ya? dari coaching nanti. Dari nanti coaching nanti apa harapan itu Pak Ari dari kegiatan coaching nanti? Nah, dari kegiatan ini Pak, dari harapan-harapan yang ingin saya munculkan dari percakapan saya dengan rekan saya Ibu Realisa Kurnia ini, harapannya dapat menemukan solusi yang tepat, efektif, baik dan juga baik juga Pak untuk Ibu Realisa, kemudian untuk Pak Ari juga, untuk Pak Ari, untuk saya juga dan untuk semua warga sekolah. Iya, luar biasa sekali Pak Ari. Mungkin cukup sampai sini Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Ibu Rea. Bagaimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah Ibu Rea sehat, walafiat Ibu Rea. Ibu Rea, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Begini Pak Ari, saya mohon maaf sebelumnya. Oke. Jika mengganggu waktunya Pak Ari, apakah Pak Ari hari ini ada waktu untuk berbagi dan diskusi dengan saya Pak? Oh, diskusi Ibu Rea. Iya. Diskusi tentang apa Ibu Rea? Ini Pak, sebenarnya itu saya ada beberapa hal yang ingin saya bincangkan dengan Pak Ari dan membutuhkan sekali solusi-solusi terbaik dari Pak Ari bagaimana permasalahan ini di kelas saya. Saya kan mengajar di kelas 6. Oh, di kelas 6 Ibu Rea? Iya. Jadi di kelas 6 itu kan murid kami kan sudah sedikit nih Pak. Dan tentu saja itu kan ada beberapa kendala. Salah satunya ini ada satu anak yang dia itu masih belum bisa membaca Pak. Oh, belum bisa membaca nih. Iya, padahal sudah kelas 6 dan saya sudah sebenarnya saya sudah melihat dan menilik apakah di kelas-kelas sebelumnya ini bagaimana si anak ini belajar gitu, kalau dia tidak bisa membaca gitu. Nah itu kan sedangkan udah di kelas 6 ini tentu saja kan akan masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah jadi saya butuh sekali solusi dari Pak Ari. Oke. Nah, ada berapa dari kelas 6 tersebut, ada berapa siswa Ibu Rea? Ada 6 orang. Oh, 6 orang ini. Yang belum bisa membaca itu ada 1 orang. Dari 6 orang itu yang belum bisa membaca secara Lancar. itu hanya 1 ya? 1 orang. Oke. Masih terbata-bata. Masih berbata-bata Ibu Rea. Nah, Ibu Rea, apa yang sudah Ibu Rea lakukan nih agar anak tersebut bisa membaca? Jadi sebelumnya itu saya mengidentifikasi dulu Pak ya, kenapa anak ini sampai kelas 6 masih belum bisa membaca. Ternyata setelah saya tilik dengan wali kelas sebelumnya, gitu kan ketika di kelas 4 dan 5, ternyata anak ini itu sering berpindah-pindah sekolah Pak. Oh, berpindah-pindah sekolah. Iya, sering berpindah-pindah sekolah dan ketika di sekolahannya dia itu dia memang 6 bulan nanti dia pindah lagi. Kadang dia bukan pindah tapi masuk aja, tapi
sekolah dan dia jarang sekali masuk ke sekolah. Gitu, Pak. Jadi itu saya lihat sudah sebagai pemicu awal kenapa anak ini belum bisa membaca dengan lebih baik dari teman-temannya atau lebih lancar lah gitu. Nah, Ibu Rea, dari kan si anak tadi yang satu tadi itu apa namanya pindah-pindah sekolah. Nah, pindah-pindah sekolah tersebut ada yang apa namanya yang tidak sekolah ini kan tidak sekolah ini. Nah, terus nah Ibu Rea sudah melakukan identifikasi. Nah, itu bagus sekali Ibu Rea. Bagus sekali sudah melakukan identifikasi anak tersebut mengapa sampai anak tersebut apa namanya sudah kelas 6 belum lancar membaca, padahal itu kelas 6 itu kan akan menaiki jenjang yang lebih tinggi. Iya, kelas 7 tadi kan. Makanya saya itu butuh sekali masukan dari Pak Ari ini. Saya ini kan sudah melakukan tahapan-tahapan ya Pak ya. Ini kan masih semester awal. Saya pertama melakukan asesmen diagnostik dulu. Saya melakukan pengenalan bagaimana anak ini supaya saya tahu potensi apa yang dia miliki. Memang kekurangannya dia itu hanya di bagian membaca sih Pak. Kalau untuk yang lain dia datang tepat waktu. Alhamdulillah di sekolah yang sekarang itu sudah mulai sering masuk sekolah terus. Lalu ketika saya tanya di sebelumnya, kenapa kamu jarang masuk? Katanya sibuk membantu orang tua, katanya juga kadang sesekali ikut orang tuanya ke kebun untuk membantu orang tuanya lah, kayak gitu. Jadi saya mengidentifikasinya dan saya melakukan ada beberapa langkah-langkah juga yang saya lakukan. Gitu, berarti Ibu Rea itu sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut bagus sekali. Nah. Iya. Apa namanya langkah-langkah yang menurut Ibu Rea nih terbaik untuk si anak tadi dapat untuk bisa membaca Ibu Rea? Nah, jadi kan ketika di dalam kelas itu kan kami kan kelasnya muridnya sedikit ya Pak ya, di kelas 6 itu hanya 6 orang. Dan saya lihat kan ketika pembelajaran yang butuh teksnya lebih banyak seperti pembelajaran bahasa Indonesia dan juga anak yang belum bisa baca ini masih tentu saja ada kendala kan. Dia tidak bisa mengikuti teman-temannya sudah membaca satu paragraf dan dia masih terbata-bata dan belum bisa mengikuti perkembangan temannya. Jadi yang saya lakukan ketika dalam kelas adalah memisahkan anak ini, bukan memisahkan menjauhkan, tapi saya berikan sesuai kebutuhan si anak gitu. Jadi ketika teman-temannya yang bisa, saya berikan bacaan yang sesuai dengan tingkatan kemampuannya mereka. Sedangkan untuk satu anak yang belum bisa ini saya berikan bacaan yang lebih sedikit gitu Pak, dengan gambar-gambar yang lebih banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak tulisan-tulisan huruf, anak yang belum bisa membaca ini akan lebih bingung lagi gitu Pak. Karena kan kosakatanya dia masih sedikit, cara penggabungan kata-kata untuk menjadi kalimat kan dia masih belum terbata-bata. Jadi saya gunakan buku bacaan-bacaan atau literasi yang lebih banyak gambar, lalu dengan kosakata yang lebih sedikit untuk melancarkan dia membaca. Jadi langkah yang Ibu Rea lakukan untuk si anak tadi agar dapat membaca walaupun secara sedikit demi sedikit, yaitu memisahkan sesuai kebutuhan, dipisahkan kemudian diberi bacaan sesuai dengan kebutuhan tadi. Karena saya tidak bisa menyamaratakan kan kebutuhan si anak yang belum bisa baca sama anak yang sudah membaca. Nanti kalau anak yang sudah membaca mengikuti anak yang belum bisa membaca, nanti mereka bosan gitu Pak, karena dia belum bisa kan, kenapa disamakan, jadinya nanti nungguin dia tuh lama, pasti ada lah itu kendala-kendala seperti itu di kelas. Jadi saya ya melakukannya dengan cara ketika pelajaran bahasa Indonesia diberikan materi yang lebih sedikit dan dia merasa mampu, tapi tetap nanti saya bimbing terus Pak. Nah, Ibu Rea sudah melakukan langkah-langkah yang tepat, itu sangat baik Ibu Rea, mantap sekali. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, sekarang ini komitmen Ibu Rea nih terhadap yang langkah-langkah yang sudah ditetapkan atau kita komunikasikan tadi dengan permasalahan Doni tadi, permasalahan Doni ya namanya tadi. Ya, Doni Pak. Iya. Apa Ibu Rea komitmennya? Oke, komitmennya itu saya harus lebih semangat lagi sih Pak, dan harus kontinuitas gitu, maksudnya terus-terusan gitu, jangan merasa bosan bahwa memang dalam satu bacaan ini dengan kosakata yang lebih sedikit, nanti besoknya lagi saya nggak mau lagi melakukan membimbing anak tersebut dengan lebih penuh semangat. Membiarkan saja, misalnya dia tidak bisa membaca, jangan dibiarkan, gitu. Tetap saya
komitmen diri saya sendiri untuk lebih semangat terus menerus dan tidak menyerah untuk bisa memperbaiki si Doni lebih lancar dalam membaca. Artinya Ibu Rea sudah melakukan komitmen itu, dan komitmen itu dilakukan secara konsisten ya, Ya, konsisten. konsisten. Iya. Oke. Nah, gimana Ibu Rea, perasaan Ibu Rea setelah mengungkapkan unek-unek Ibu Rea? Luar biasa sekali Pak, saya jadi merasakan menemukan apa ya solusi terbaik dari Pak Ari. Tentu saja saya juga membutuhkan dukungan bukan hanya dari Pak Ari tapi juga dari kepala sekolah untuk menyediakan bacaan-bacaan yang literasi-literasi yang bisa meningkatkan apa ya kualitas membaca anak-anak kita di sekolah. Dan tentu saja saya butuh dukungan dari anaknya sendiri. Kalau anaknya tidak mau nanti ya gimana, gurunya harus apa ya melakukan pendekatan itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Rea. Ya, saya yang harus berterima kasih Pak. Iya. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali sama Bapak sudah Karena- meluangkan waktu hari ini. Iya, karena Ibu Rea telah menemukan solusi, dan itu menurut Tidak saya bohong lagi apa gitu, Pak, namanya saya. sesuatu yang menurut saya senang sekali. Iya, Iya. saya senang sekali. Saya juga senang karena dapat membantu Ibu Ria menyelesaikan masalah tadi. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Ria. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Besok boleh lagi ya Pak ya kalau saya butuh solusi dari Bapak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam Pak Amin. Bagaimana tadi hasil coaching sama Ibu Rea Pak Ari? Alhamdulillah Pak. Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Rea, dan saya merasa lega Pak. Merasa lega ya? Iya, merasa lega, kemudian dapat membantu Ibu Rea menyelesaikan permasalahan anak murid kelas 6 tadi yang belum bisa atau masih terbata-bata dalam membaca. Bagaimana kegiatan tadi? Apa penilaian Pak Ari dari kegiatan coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan nih Pak ya, kegiatan tadi Pak, kan tadi kita telah melakukan pra observasi. Nah, itu yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu menurut saya ini sudah saya lakukan nih Pak. Sudah saya lakukan dengan Ibu Rea, dan Ibu Rea nampaknya dapat menemukan solusi dari permasalahan dari Ibu Rea tadi. Jadi Pak Ari itu telah membantu Bu Ria ya Oke. dalam menyelesaikan masalah yang ada di Bu Ria tadi. Nah, bolehkah saya itu Pak Ari untuk menyampaikan pengamatan saya tadi? Oh, boleh Pak. Saya sangat senang sekali Pak Promin mengamati saya, dan akan menjadi hal yang lebih baik untuk saya nanti ke depannya. Jadi bukan bermaksud menggurui ya Pak ya. Oke. Ini hanya kita, ini menurut saya tadi, dari yang saya amati tadi itu pada saat Pak Ari melakukan coaching dengan Ibu Ria, Ya. itu Pak Ari itu untuk pertanyaan rumahnya itu sudah sangat bagus itu Pak. Jadi pertanyaan Pak Ari itu sudah memenuhi apa itu rubrik filter ya, rubrik filter. Jadi sudah ada tujuan yang jelas, indikasinya sudah ada. Filter ya. Kemudian ini saya sekali itu tanggung jawab itu sudah sangat nampak dari ini. Terima kasih Pak. Ya, tapi bagaimana Pak Ari dengan ini? Apa yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah Pak. Tadi Pak Mukomin tadi telah menyampaikan bahwa percakapan tadi sesuai dengan alur tirta Pak ya. Ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Iya, tanggung jawab, rencana yang bertanggung jawab. Nah, ketiganya itu tadi itu telah Ibu Rea sampaikan tadi itu. Ya, itu sangat terbuka sekali. Terbuka sekali Pak ya. Nah, selanjutnya itu Pak Ari, dari hasil pengamatan saya tadi ada sedikit yang perlu Pak Ari perbaiki lah untuk coaching ke depan. Nah, itu menurut saya ya. Terima kasih. Itu kalau dari tiga kompetensi, duanya saya sudah anggap itu sangat luar biasa ya, Pak. Nah, untuk yang kompetensi kesadaran penuh, berarti saya lihat Pak Ari itu kurang aktif. Yang aktif si coaching, si Ibu Ria tadi. Nah, untuk kedepannya nanti mungkin Pak Ari akan coaching juga sama Pak Menteri, sama Bu Heni, itu harus untuk kalau bisa ketiga-tiganya itu sudah ditampilkan, ditampakkan itu Pak. Siap. Terima kasih atas sarannya. Untuk kegiatan kedepannya bagaimana dilanjutkan Pak Ari lakukan? Tidak lanjut saya lakukan, saya akan melakukan percakapan lagi dengan Ibu Ria bagaimana langkah-langkah yang Ibu Ria lakukan ini, apakah berhasil ataukah belum, kemudian
Ya itu tadi Pak. Ya. Melakukan apa namanya pertemuan lagi Iya. ya Pak ya. Berarti untuk Tidak lanjutnya. semua selanjutnya, bagaimana cara Pak Ari untuk meningkatkan itu performa Pak Ari sebagai coach? Ini Pak, saya akan tadi yang disarankan oleh Pak Omin tadi, yaitu Kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Nah ini kesadaran penuh ini yang akan saya tingkatkan, akan saya tekankan dan akan saya tampilkan juga. Iya. Setelah siklus praktik PPC ini, Pak Ari ini dalam percakapan tadi, apa itu hasil dari antara diskusi Pak Ari dan Ibu Ria itu kira-kira untuk kedepannya itu apa tuh? Pengennya seperti apa ke depannya lagi? Iya, pengennya si anak tadi dapat bisa membaca dengan lancar, dan jadi permasalahan Ibu Rea sudah teratasi, sudah apa namanya sudah ya Sudah terpecahkan. nah itu. Jadi dari hasil coaching tadi apa yang Pak Ari dapatkan? Ya, yang saya dapatkan itu banyak, luar biasa Pak. Yang saya dapatkan itu Ibu Rea, saya membantu Ibu Rea dapat menyelesaikan masalah saya. Berarti Ibu Ari selalu berhasil lah itu membantu Ibu Ria dalam ini yang menghadapi masalah-masalahnya. Mungkin cukup sekian sampai di sini Pak Ari. Nanti lain kalinya kita ketemu lagi di coaching selanjutnya. Semoga bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Omin. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.